Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, Masya Allah. Temanya adalah meneladani ummahatul mu'minin. Dan sebenarnya kajian untuk meneladani sosok ibunda kita semuanya, istri-istri Rasulullah SAW itu tidak cukup dalam satu sesi. Ketika Allah memberikan kesempatan untuk saya mengisi kajian tentang para sahabiah ummahatul mukminin, ini bersesi-sesi, jadi berjilid-jilid. Nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi. Insya Allah semua kisah tentang ummahatul mukminin sudah pernah saya sampaikan di YouTube Mutiara Hikmah Official. Insya Allah nanti di situ teman-teman bisa lebih dalam lagi belajar ya. Hari ini kita belajar meneladani ummahatul mukminin. Coba saya mau cek dulu. Ummahatul mukminin menurut teman-teman yang teman-teman ketahui ada berapa jumlahnya? 13. Yang disepakati oleh ulama 13. Baik, yang di depan saya 13. Yang sebelah kanan saya berapa? 12. 12, 13, 11. Ini berapa? 14. Berapa? 11. Kenapa jadi berbeda-beda ya? Ayo sebutin yang 11. Boleh dibantu kawannya. Bunda Aisyah, terus Khadijah radhiyallahu anha, terus Ummu Salamah, Hafsah. Baik, yang tengah lanjutkan. Sebut Zainab, Saudah, Juwairiyah, Ummu Habibah, Safiyah. Hasbuk, cukup. Sebelah kanan lanjutkan. Ramlah, Maimunah. Masya Allah, betul. Ada Zainab tuh ada dua isinya Rasulullah. Zainab binti Huzaimah dan Zainab binti Jahas. Baik, berarti kurang satu. Yang Maria Al-Qibtiyah, belum ya? Maria Al-Qibtiyah. Masya Allah, baik. Jadi teman-teman, ummahatul mukminin yang disepakati oleh ulama itu jumlahnya 11. Ya, tadi sudah kita sebutkan. Nah, apa yang bisa kita ambil? Nanti saya di sini tidak akan berkisah satu persatu ummahatul mukminin. Kita akan bercerita atau kita akan berbagi apa faidah yang bisa kita ambil dari ummahatul mukminin. Dan Rasulullah SAW memiliki istri 11 itu hanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang disepakati oleh ulama bahwa ibunda Aisyah masih perawan. Artinya teman-teman yang saya cintai karena Allah, Rasulullah SAW dalam menikahi ummahatul mukminin itu bukan karena hawa nafsu beliau, tapi memang murni beliau ingin membantu para janda. Subhanallah. Dan ini adalah kekhususan bagi Rasulullah SAW. Tidak boleh bagi orang-orang yang beriman selain Rasulullah SAW memiliki istri lebih dari 4. Dan ini adalah kekhususan Rasulullah SAW. Ada sebuah buku teman-teman, saya dulu waktu di Yaman pernah baca. Saya tidak punya bukunya ya, qadarullah belum beli. Itu buku khusus 2 jilid kekhususan Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah, bagus. Kalau teman-teman anak-anak muda beli bukunya, bagus sekali. Dan di antara kekhususan Rasulullah SAW adalah boleh menikah lebih dari 4 istri. Baik, apa yang bisa kita ambil ya teladan dari istri-istri beliau? Yang pertama, semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Lihat. Jadi istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya tanpa terkecuali itu adalah ibunya kita semuanya orang-orang beriman ya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Dan ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan spesial untuk istri-istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga kalau kita tahu bahwa semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda orang-orang beriman, artinya kita harus memuliakannya, tidak terkecuali. Dan ini bantahan bagi orang-orang Syiah Rafidah yang mereka mencela sebagian istri-istri Rasulullah SAW. Di antara yang mereka cela adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, mereka mencela ibunda Aisyah, menghina ibunda Aisyah, dan itu tidak seharusnya kita lakukan seperti orang-orang Syiah. Kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ya akhwat, menganggap bahwa semua para sahabat ridwanullahi alaihim
azwajihim, beserta istri-istri Rasulullah SAW semuanya udul, semuanya adalah orang-orang yang perlu kita muliakan. Dan ini menjadi keyakinan bagi kita yang mencintai Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil ibrah dari istri-istri Nabi kita Muhammad SAW adalah semua istri Rasulullah SAW, subhanallah, mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya dibandingkan gemerlapnya dunia. Allahu Akbar. Dan ini merupakan ciri wanita-wanita salihah, di mana wanita-wanita salihah apabila dihadapkan oleh dua kenyataan, apakah harus memilih Allah dan Rasulnya atau memilih gemerlapnya perhiasan dunia, maka wanita salihah lebih memilih untuk kehidupan akhiratnya, lebih memilih Allah dan Rasulnya sebagai tujuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kisah ini dalam surah Al-Ahzab ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajik in kunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jadi Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada istri-istri Rasulullah SAW, kalau di antara mereka ingin mendapatkan perhiasan-perhiasan dunia, ingin mendapatkan kepingan-kepingan dunia, maka kemarilah, akan aku ceraikan. Ya, akan Rasulullah SAW ceraikan dengan perceraian yang bagus. Ya, subhanallah teman-teman. Dan ini kisah di antara kisah yang mana dulu pernah ibunda kita ummahatul mukminin, mereka meminta jatah yang lebih kepada Rasulullah SAW. Dan ini fitrahnya seorang wanita. Seorang wanita, ya, fitrahnya dia memilih lebih, ya. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saya hanya memiliki sekian. Dan subhanallah teman-teman, akhirnya apa yang menjadi keputusan para istri-istri Rasulullah SAW ketika mereka dihadapkan dengan sebuah kenyataan, kalau kalian ingin lebih, ingin mendapatkan kepingan dunia, maka saya ceraikan, kata Rasulullah SAW. Tapi ternyata mereka mengatakan, ya, bahwa mereka menginginkan Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah mengatakan, in kunna turidnallaha wa rasulah wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ajran 'azima di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang teman-teman, pelajaran bagi kita seorang istri ataupun teman-teman yang menjadi calon-calon istri nanti, ketika dihadapkan dalam sebuah kenyataan kehidupan berumah tangga, yang nanti kita tahu yang namanya kehidupan rumah tangga itu tidak selamanya mulus, tidak selamanya bisa berjalan dengan penuh ketenangan. Kadang ada badai-badai yang menguji kehidupan kita sebagai seorang istri. Kelak besok ketika suatu hari misalnya Allah menguji kehidupan teman-teman dengan ekonomi misalnya, ya, dengan keadaan yang semestinya kita bisa menerimanya, maka itu adalah ujian. Ya, subhanallah. Dan katakan kepada diri kita teman-teman bahwa sesungguhnya dunia yang saat ini kita berada di dalamnya itu adalah kehidupan yang tidak akan kita bawa nanti mati. Katakan kepada diri kita bahwa kehidupan dunia yang saat ini kita berada di dalamnya akan kita tinggalkan, ya. Dan amal solihlah yang akan kita bawa nanti sampai ke akhirat. Jadilah istri-istri yang qanaah. Jadilah istri-istri yang ia menerima apa yang diberikan oleh suaminya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma qadna nas'aluka, ya, atau Allahumma qanni'na bima razzaqtana wa barik lana fi. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma qanni'na bima razzaqtana, ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang mana rizki itu barakah. Jadikanlah kita semuanya orang-orang yang qanaah. Karena sejatinya teman-teman, yang namanya kebarakahan itu tidak dinilai dari berapa besar angka yang masuk ke dalam saldo kita. Subhanallah. Kalau kita memohon kepada Allah kehidupan yang barakah, kalau kita memohon kepada Allah kecukupan, maka Allah akan beri kecukupan itu sendiri. Ya, saya jadi teringat di masa-masa di mana ketika itu kami harus dihadapkan dengan sebuah kenyataan waktu kami belajar di Yaman, kenyataan di mana subhanallah Allah berikan kepada kami uang saku
satu bulan kalau kita rupiahkan 500.000 rupiah. Dan itu dari awal kami tinggal di Yaman, karena saya sama suami menikah dulu di Indonesia. Kemudian setelah itu kita pergi ke Yaman bareng. Di sana diberikan jatah satu bulan 500.000. Mau tidak mau harus cukup, karena memang waktu itu kami tidak mau merepotkan kedua orang tua kami yang ada di Indonesia. Ya, dan subhanallah teman-teman, perjalanan kami menghabiskan uang 500.000 dalam satu bulan itu ternyata berjalan kurang lebih dari 2004 sampai kami pulang 2010. Dan itu kondisinya kami waktu itu bertambah, ada anak 2. Ya subhanallah. Dan Allahu Akbar, Allah beri kecukupan. Mungkin bagi teman-teman 500.000 adalah uang yang sedikit, ya. Tapi subhanallah teman-teman, kalau kita sudah meminta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Subhanallah. Dan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kami tidak punya hutang. Ya. Jadi sekarang banyak orang-orang kaum wanita yang belum bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya. Jadilah kita istri-istri teman-teman yang mampu untuk bisa mengatur keuangan sedemikian rupa. Makan itu tidak harus mewah. Yang penting cukup untuk bisa menegakkan tulang punggung kita agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita jalani. Jangan sampai karena problem masalah ekonomi akhirnya banyak para wanita sedikit-sedikit minta cerai kepada suaminya. Ya subhanallah. Coba lihat para ummahatul mukminin, ketika mereka ditawarkan kepingan-kepingan dunia, mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya. Dan akhirnya mereka memohon maaf, meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Benar, Rasulullah SAW pun memaafkan mereka dan mereka hidup kembali dalam kehidupan keluarga nubuwah. Ya, baik. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil ya akhwat, ya, dari kisah ummahatul mukminin, maka ibunda kita ummahatul mukminin, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan kehidupannya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang memprioritaskan Allah dan Rasulnya dari kepentingan dirinya sendiri. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, kita tahu beliau adalah dari bangsawan Quraisy, ya. Dan kita tahu sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup dalam kecukupan, ya, dalam kesenangan dunia. Dan ketika beliau sudah menikah dengan Rasulullah SAW, maka beliau lebih mendahulukan kepentingan agamanya daripada kepentingan dirinya sendiri. Dan beliau lebih menjaga dirinya daripada, ya, untuk kepentingan umat. Masya Allah. Jadi beliau, Ibunda Khadijah teman-teman, adalah sosok di mana beliau mementingkan agama terlebih dahulu daripada kepentingan dirinya. Coba bisa dibayangkan enggak? Waktu itu terjadi pemboikotan. Pemboikotan di mana orang-orang ketika itu tidak boleh memasak makanan untuk Rasulullah SAW beserta Ibunda Khadijah. Dan Ibunda Khadijah lebih memilih bersama Rasulullah SAW. Ibunda Khadijah lebih memilih sabar, lebih memilih untuk mengedepankan agamanya daripada berpisah dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau, di sebuah riwayat dikatakan bahwa sampai Ibunda Khadijah itu memakan daun-daunan. Ya subhanallah. Beliau lebih mengedepankan agama beliau, subhanallah. Dan beliau adalah orang yang subhanallah, orang yang sangat-sangat qanaah, orang yang sangat-sangat setia. Nah ini dia, ummahatul mukminin teman-teman, adalah istri-istri yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meninggalkan suami mereka dalam keadaan apapun. Suka dan cita mereka jalani bersama. Dan istri-istri zaman sekarang kebanyakan mereka lebih memilih sukanya daripada dukanya. Kita lihat subhanallah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar menjadi istri-istri yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Rasulullah SAW memerintahkan, mereka akan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak meninggalkan Rasulullah SAW. Sampai suatu hari Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak menikah. Dan ini adalah sebuah syariat yang memang Allah perintahkan kepada ummahatul mukminin untuk tidak boleh menikah setelah mereka ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman, sepeninggal Rasulullah SAW, para ummahatul mukminin mereka menjadi sosok-sosok yang sawwamah qawwamah. Apa itu sawwamah? Sawwamah adalah mengisi siang harinya dengan beribadah puasa.
Ya subhanallah, di sosok-sosok ibunda ummahatul mukminin, mereka itu menjadi ahli ibadah. Qawwamah, mereka mengisi malam harinya dengan qiyamul lail. Ya subhanallah, menghidupkan malam-malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat teman-teman, wanita-wanita salihah menjadikan hari-harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya dipakai untuk beribadah puasa dan malam harinya dipakai untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita bisa meniru keadaan mereka. Di mana kita ya akhwat, kita siang hari digunakan kesempatan untuk makan sepuasnya. Malam hari digunakan untuk tidur sepuasnya. Padahal kita yang kita inginkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat mereka ummahatul mukminin, bahkan mereka tidak bisa tidur di malam hari. Mereka takut kalau ternyata subhanallah apa yang mereka lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya ummahatul mukminin, para sahabat ridwanullahi alaihim, ketika mereka beribadah, mereka itu memiliki rasa harap-harap cemas. Ya. Mereka berdoa, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita. Dan jangan pernah kita sombongkan amal soleh yang kita lakukan di hari ini ya akhwat. Belum tentu apa yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teruslah perbanyak doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ada banyak kisah, di antara kisah yang mana mereka awalnya beribadah, awalnya beramal salih, tapi ternyata hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum meninggal mengerjakan amalan-amalan penduduk akhirat, akhirnya penduduk neraka, akhirnya diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ummahatul mukminin, ibunda kita, orang-orang yang beriman, istri-istri Rasulullah SAW, mereka terkenal dengan kedermawanannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Aisyah radhiyallahu anha suatu hari pernah dikunjungi oleh seorang wanita, dan wanita tersebut membawa anak, ya, 2 anak perempuan. Maka ketika itu wanita ini meminta kepada ibunda Aisyah untuk memberikan sesuatu yang ada di rumahnya. Dan kala itu teman-teman, ternyata ibunda Aisyah hanya memiliki 1 butir kurma. Bisa dibayangkan, rumahnya Rasulullah, seorang pemimpin kaum muslimin, di rumahnya hanya ada sebutir kurma ya akhwat. Saat ini kalau di rumah kita masih ada beberapa butir kurma, artinya kita lebih berbahagia kalau dibandingkan dengan mereka dari segi dunia. Maka kemudian ibunda Aisyah lebih mementingkan kepentingan orang lain, dan beliau mendermakan apa yang beliau miliki di rumahnya. Beliau berikan 1 butir kurma itu kepada wanita ini, dan subhanallah wanita ini melihat anaknya, dibukalah kurma tersebut, ya, dibagilah kurma tersebut untuk anak-anaknya. Subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Dan kita tahu para ummahatul mukminin, ketika mereka sudah ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW, maka kehidupan mereka dijamin oleh Baitul Mal. Dan kala itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengirimkan sekarung dirham kepada ummahatul mukminin yang masih hidup. Apa yang dilakukan oleh para ummahatul mukminin kala itu ya akhwat? Yang dilakukan oleh ummahatul mukminin, mereka mengatakan kepada Umar, ya Umar, ya, jangan kau bawa lagi uang sebanyak ini. Bagikan kepada orang-orang miskin, bagikan kepada para janda. Subhanallah. Ini kedermawanan yang mereka benar-benar lakukan, subhanallah. Mereka hanya ingin melihat sedekah yang mereka lakukan itu bisa semaksimal mungkin. Karena kita tahu ya akhwat, ketika Rasulullah SAW diberitahu bahwa penduduk neraka mayoritas adalah kaum wanita, maka seketika itu juga para sahabiah subhanallah, mereka melepaskan anting-anting mereka, dan mereka melemparkan anting-anting mereka di sorbannya Bilal agar bisa disedekahkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tasaddaqna, bersedekahlah, berinfaklah. Disitulah harta kita sesungguhnya. Dan yang namanya berinfak, yang namanya bersedekah, itu tidak harus banyak, semampu kita. Lihat bagaimana ibunda Aisyah menyedekahkan harta yang beliau miliki hanya sebutir kurma. Dan bisa jadi sebutir kurma inilah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya.
kalau kita memiliki sebutir kurma yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut dengan harta yang kita sedekahkan, karena sesungguhnya Allah zat yang akan mengganti semua yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita seperti Ibunda Khadijah yang menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk Islam. Jadilah kita seperti ummahatul mukminin yang mana mereka menghabiskan jatah uang bulanan mereka untuk kemaslahatan wanita-wanita di zamannya. Subhanallah, ya. Dan ini menjadi faktor yang perlu kita hadapi teman-teman, di mana terkadang harta itu menjadi fitnah bagi kita kaum wanita, ya. Subhanallah. Dan yang bisa kita ambil juga ya dari kehidupan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, ketahuilah wahai saudariku bahwa di antara mereka adalah wanita-wanita yang cerdas. Ya, subhanallah. Dan nanti insya Allah teman-teman akan belajar lebih dalam tentang bagaimana seharusnya seorang ibu memiliki kecerdasan yang akan nanti digunakan untuk mendidik anak-anaknya. Nanti insya Allah kalian bisa belajar dengan Ustadz Hanan Yasir insya Allah, ya. Kenapa kita harus memiliki kecerdasan ya akhwat? Karena dalam mendidik anak-anak dibutuhkan ibu-ibu yang cerdas. Jangan pernah teman-teman merasa sedih ketika Allah berikan kesempatan teman-teman untuk menyelesaikan S1-nya, menyelesaikan S2-nya, bahkan S3-nya. Kemudian nanti teman-teman memiliki sebuah profesi menjadi seorang ibu. Gunakan kecerdasan yang telah Allah berikan, gunakan ilmu yang telah Allah berikan kepada teman-teman untuk mendidik anak-anak. Siapa di antara istri Rasulullah SAW yang terkenal kecerdasannya? Di antaranya adalah Ummu Salamah, ya, radhiyallahu anha. Beliau ketika terjadi sebuah peristiwa dalam Hudaybiyah, ya, dalam sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, waktu itu para sahabat ridwanullahi alaihim mereka tidak setuju dengan isi perjanjian Hudaybiyah, karena di dalam perjanjian Hudaybiyah di situ ada kalimat di mana orang-orang musyrikin yang mereka ingin dimenangkan, tapi ternyata di sisi lain kaum muslimin yang didolimi. Subhanallah. Dan mereka kala itu para sahabat ridwanullahi alaihim tidak mau mencukur, ya, tidak mau bertahallul dan tidak mau menyembelih hewan kurban mereka. Maka Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW masuk kembali ke dalam rumahnya, maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, keluarlah engkau, sembelilah hewan kurbanmu dan bertahallullah. Subhanallah teman-teman, ini adalah solusi yang sangat-sangat cerdas. Dan seharusnya kita menjadi seorang istri yang bisa memberikan solusi kepada suami-suami kita apabila mereka membutuhkan sebuah solusi. Maka Rasulullah SAW pun keluar menyembelih hewannya, kemudian bertahallul, dan para sahabat ridwanullahi alaihim mereka mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan. Subhanallah. Ya akhwat, terkadang suami kita sebagai partner hidup kita itu sangat-sangat membutuhkan kita untuk bisa bersama-sama mencarikan sebuah solusi dalam perkara-perkara di dalam kehidupan ini. Jadilah kita partner bagi suami kita. Jadikanlah keluarga kita itu sebuah tim, di mana satu sama lain saling memberikan support dalam sebuah problem, ya. Jangan suami punya masalah dia berkutik dengan problemnya, seorang istri punya masalah dia cari solusinya sendiri, anak-anak kita punya masalah dia cari solusinya sendiri. Apa yang kelak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti? Jadi kalau teman-teman nanti berumah tangga, jadilah tim yang solid, di mana seorang istri dia harus bisa memberikan kepada suaminya sebuah solusi bila dibutuhkan. Subhanallah. Dan Ummu Salamah telah membuktikan kecerdasan beliau yang Allah telah berikan kepada beliau dengan memberikan solusi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian apa yang bisa kita ambil dari kisah teladan para ummahatul mukminin ya akhwat? Mereka adalah wanita-wanita yang sangat gemar tinggal di rumahnya. Nah, ini dia, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wanita-wanita sahabiah waqarna fi buyutikunna, dan kepada para wanita-wanita muslimah, maka mereka subhanallah menjadi orang yang pertama kali taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tinggal di rumahnya, waqarna fi buyutikunna.
Dan subhanallah, ketika seorang wanita dia tinggal di rumahnya, maka ini akan meminimalisir kita semuanya. Yang kita tahu, kita sebagai wanita adalah fitnah bagi kaum laki-laki. Dan ini akan meminimalisir dosa-dosa yang kita lakukan di luar rumah. Jadi tolong catat baik-baik, kalau kita pengen menjadi wanita-wanita salihah, maka yang seharusnya kita lakukan adalah betah di rumah. Kalau ada seorang istri yang dia tidak betah di rumah, tanya dirinya masing-masing, ada apa sebenarnya di rumah? Istri-istri yang salihah, istri-istri yang sesuai dengan fitrahnya, itu dia pasti akan betah di rumah. Dan ketika dia betah di rumah, akan ada banyak pahala yang akan ia raih untuk bisa menyiapkan bekal untuk hari setelah kematiannya. Subhanallah ya akhwat, dengan kita berada di rumah, kita bisa menemani buah hati kita. Dengan kita berada di rumah, kita bisa membaca Al-Quran. Dengan kita berada di rumah, kita bisa ibadah salat sunnah. Dengan kita ibadah di rumah, kita bisa membereskan pekerjaan-pekerjaan rumah. Dengan kita di rumah, maka kita bisa prioritaskan suami kita. Dan ingatlah wahai wanita-wanita muslimah, ketika kita menjadi seorang istri, maka yang menjadi prioritas kita bagaimana menjadi istri yang didambakan oleh suami-suami kita. Dan di antara istri-istri salihah adalah istri-istri yang dia pandai mengambil hati suaminya. Dan tidaklah bisa mengambil hati suaminya kalau dia banyak keluyuran di luar rumah. Subhanallah. Jadi sekarang mindset kita harus dirubah. Harus betah di rumah. Katakan baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Subhanallah. Kalau ada yang tidak betah di rumah, tanya kepada diri sendiri, kira-kira kenapa, apa penyebabnya saya kok nggak betah di rumah? Subhanallah, ada seorang akhwat yang pernah datang ke saya, ya, dia mengatakan, Ustazah, saya itu kalau di rumah rasanya sumpek, saya kalau lihat suami itu rasanya menyebalkan, saya begini. Subhanallah, ternyata subhanallah setelah ditelisik, ternyata mereka ya subhanallah terkena sihir. Ya naudzubillah summa naudzubillah. Maka harus benar-benar teman-teman tanya, kalau nggak betah di rumah penyebabnya apa? Karena faktor yang bisa menyebabkan suami kita ridha, Allah ridha, di antara faktornya adalah kalau kita betah di rumah. Kalau kita mampu menjaga diri kita masing-masing. Ya subhanallah. Dengan kita banyak di rumah ya akhwat, kita bisa menjaga diri kita dan kehormatan kita. Bukankah kita ingin memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala dari pintu manapun yang Allah kehendaki atau yang kita kehendaki? Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada kita, syarat di antara syarat bagi seorang wanita, bagi seorang istri bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang ia kehendaki hanyalah 4 perkara ini. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita ini dia salat 5 waktu. Coba bisa dibayangkan enggak? Kalau ada istri di rumah, ya datang panggilan salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lantas mengambil air wudhu dan bisa salat tepat waktu. Tapi kalau kita sedang berada di luar, belum tentu kita bisa salat tepat waktu. Dan kita tahu yang paling afdal, yang paling utama salatnya wanita adalah di rumahnya. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah SAW, idza shamat syahraha. Kalau wanita muslimah ini dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga puasa Ramadannya. Kecuali kalau datang haid atau nifas, dia tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, wa hafizat farjaha. Subhanallah. Dia pandai menjaga kemaluannya. Ya, subhanallah. Dan ini banyak subhanallah akhwat kejadian di mana wanita-wanita di zaman sekarang sudah tidak punya lagi rasa malu. Mereka sudah tidak lagi segan untuk berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka sudah tidak ada lagi rasa malu ketika harus berkencan naudzubillah dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan akhirnya terjadilah perzinahan. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang keempat adalah wa ata'at ba'laha. Wanita-wanita yang dia bisa taat kepada suaminya. Subhanallah. Yang dia mentaati suaminya. Kalau ada wanita-wanita muslimah memenuhi 4 syarat ini, maka kelak kata Rasulullah SAW, waqilalaha, katakan kepadanya, udkhuli, masuklah al-jannah, ya masuklah ke surganya Allah Subhanahu wa taala, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Allahu Akbar. Lihat teman-teman,
4 perkara ini yang harus kita fokuskan. Dan 4 perkara ini dimiliki oleh seluruh ummahatul mukminin. Kita tahu ummahatul mukminin adalah orang-orang yang sangat-sangat menjaga salat mereka. Orang-orang yang sangat menjaga saumnya mereka. Orang-orang yang sangat taat kepada Rasulullah SAW. Orang-orang yang sangat menjaga kemaluannya. Sampai-sampai Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau mendapati sebuah julukan yang disematkan oleh kaumnya dengan panggilan At-Tahirah, wanita yang suci. Subhanallah. Wanita yang suci, wanita yang tidak memberikan kehormatannya untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Subhanallah. Dan ini yang harusnya kita miliki. Ingatlah ya akhwat, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa tidaklah terjadi hari kiamat kecuali perzinahan merajalela. Jaga diri kalian baik-baik, simpan diri kalian baik-baik. Terlalu mahal harga kalian kalau harus kalian serahkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Sabarlah ketika Allah belum berikan pasangan hidup. Teruslah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan memberikan pasangan hidup yang saleh. Kalau Allah belum berikan, maka perbanyaklah ibadah saum, perbanyaklah ibadah puasa. Karena sejatinya kita sedang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di kehidupan dunia ini. Baik, kemudian ya akhwat, apa yang kita bisa ambil dari perjalanan kehidupan ibunda kita para ummahatul mukminin? Mereka subhanallah adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan kehidupan para wanita lainnya. Ya, subhanallah. Dan ini yang perlu kita lakukan. Coba lihat, semua istri Rasulullah SAW, Saudah binti Zam'ah, tahu Saudah binti Zam'ah ya akhwat, isinya Rasulullah SAW. Beliau memperhatikan kehidupan saudara beliau, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Khadijah. Beliau pun memperhatikan wanita-wanita yang ada di zamannya, sampai-sampai waktu beliau menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ketika menikahi Ibunda Khadijah dan menyembelih beberapa hewan dan dibagikanlah kepada wanita-wanita lainnya. Ya subhanallah. Dan ini yang harus kita lakukan. Jangan pernah kita menjadi wanita yang kehidupan kita hanya terporsir untuk diri kita masing-masing. Lihat wanita-wanita yang ada di sekitar kita. Kalau mereka membutuhkan, kita bantu. Jangan pernah nunggu mereka meminta tolong terlebih dahulu kepada kita. Apa yang kita saat ini rasakan dari sebuah kenikmatan hidayah, berikan kepada wanita-wanita yang ada di sekitar kita. Jangan pernah kita mengatakan, oh cukuplah saya yang bisa merasakan kelezatan hidayah ini. Wanita-wanita yang ada di sekitar kita ya akhwat, mereka pun ingin sekali merasakan nikmatnya hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka tugas kita adalah menyebarkan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, menyebarkan apa-apa yang Allah berikan kepada kita untuk wanita-wanita di zaman kita hari ini. Dan kita tahu para ummahatul mukminin, mereka adalah wanita-wanita yang tidak segan-segan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah wanita-wanita yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah. Bagi para wanita lainnya, subhanallah. Dan ini tugas kita bersama ya akhwat. Kalau kita punya teman, subhanallah, saya kemarin dapat cerita, subhanallah, ada seorang akhwat yang dia merasa teman-teman di sekitarnya itu tidak peduli, dan akhirnya dia bersahabat dengan wanita non-muslim, wanita non-muslim, dan diajaklah wanita muslimah ini ke gereja. Nah, karena dia merasa teman-teman muslimahnya tidak peduli, subhanallah. Dan berangkatlah wanita muslimah ini ke gereja, subhanallah. Sampai suatu hari akhirnya dia mengatakan, sepertinya saya lebih nyaman dengan wanita-wanita non-muslim. Subhanallah. Di mana kita ya akhwat? Di mana kita yang saat ini seharusnya kita bisa merangkul teman-teman kita, wanita-wanita muslimah. Coba, hiduplah kita di dunia ini menjadi seorang yang ketika kita tidak ada dirindukan oleh banyak orang. Jangan pernah lihat atau jangan pernah kita merasa bahwa saya harus berteman dengan orang-orang yang semisal dengan saya, yang kondisinya sama seperti saya memakai niqab misalnya. Coba, boleh kita pilih sahabat-sahabat pilihan kita, tapi untuk berdakwahlah ke seluruh wanita-wanita muslimah. Ajak wanita-wanita muslimah teman-teman yang mungkin saat ini belum Allah berikan hidayah, kita sambangi dengan akhlak mulia kita berikan hadiah-hadiah kepada mereka, dan kita kenalkan keindahan Islam.
Ini menjadi pelajaran, menjadi tugas kita bersama ya akhwat. Jangan pernah kita katakan cukup yang merasakan nikmatnya hidayah adalah diri kita masing-masing. Rangkul mereka. Karena kalau kita tidak merangkul mereka, mereka akan dibawa oleh wanita-wanita non-muslim dan mereka akan merasa nyaman di sana. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Ya, jadi tugas kita bersama, kalau ada akhwat yang mungkin baru pertama hijrah, ya kita sambangi, kita temui, kita tanya, dengan siapa ini, dari mana asalnya Mbak, senang berkenalan dengan Mbak, dengan kakak, ada yang bisa saya bantu Kak? Masya Allah. Kalau semua kita seperti ini, subhanallah, akan banyak wanita-wanita yang dia senang untuk bertalabul ilm karena merasa nyaman di masjid, merasa nyaman dengan kawan-kawannya daripada di gereja-gereja yang dia datangi. Subhanallah. Baik, kemudian ya akhwat, pelajaran yang bisa kita ambil dalam perjalanan kisah ummahatul mukminin adalah mereka, para ummahatul mukminin adalah sosok-sosok yang senantiasa haus dengan ilmu. Ya, Masya Allah. Mereka para sahabiah radhiyallahu anhunna jami'an, mereka bahkan meminta ya kepada Rasulullah SAW satu hari agar diajarkan taklim, diajarkan ilmu agama. Ya, Masya Allah. Dan kita tahu istri-istri Rasulullah SAW, baik ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Maimunah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, Sofia, Hafsah, semua mereka adalah orang-orang yang berilmu ya akhwat. Ya, subhanallah. Dan mereka adalah orang-orang yang subhanallah dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mereka tidak cinta ilmu, dari mana kita akan mengetahui sebuah riwayat bagaimana mandi junub? Ya, karena yang meriwayatkan mandi junub Rasulullah SAW bersama istri beliau misalnya, ya, satu wadah itu adalah istri-istri Rasulullah SAW, ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Dan kita bisa mengambil pelajaran bahwa sejatinya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kita dalam rangka bisa beribadah dengan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah mengatakan al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum amal. Sebelum kita beribadah, hendaklah kita mempelajari dulu ilmunya. Sebelum kita mengerjakan ibadah salat, seharusnya kita tahu dulu bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Apa keutamaan salat? Sehingga ketika kita salat, kita bisa salat secara khusyuk. Dan jangan pernah kita berhenti dari yang namanya belajar ya akhwat. Terus belajar, bertolabul ilm. Seperti para ummahatul mukminin. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali ingin mengetahui ilmu dari Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian di antara yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ummahatul mukminin, teman-teman, adalah mereka orang-orang yang senantiasa bisa menjaga aurat mereka ketika keluar dari rumah. Subhanallah. Dan ini penting sekali bagi kita kaum wanita di zaman kita hari ini. Para ummahatul mukminin ketika mereka memiliki hajat untuk dilakukan di luar rumah, mereka benar-benar menjaga dirinya dengan menutup tubuh mereka, ya, agar tidak menjadi fitnah bagi laki-laki yang ada di luar sana. Dan bagi kita seorang wanita muslimah, ketika akan keluar dari rumah, teman-teman, subhanallah, syaitan sudah menghiasi diri kita. Ya, kalau kita tidak menjaga diri kita dengan baik, maka bisa jadi kulit teman-teman yang tadinya black, ya, dipandanglah oleh laki-laki di luar sana jadinya black sweet. Ya, mata teman-teman yang mungkin tadinya biasa teman-teman pakai apa Mbak? Softline, yang akhirnya laki-laki di luar sana bilang, wah kayaknya ini bule, gitu ya. Walaupun teman-teman bernikab, subhanallah. Jangan sampai mata kita kalau tidak ada kepentingan teman-teman, jangan sampai dibiru-biruin. Karena kalau laki-laki sampai melihat kita, subhanallah, matanya indah gitu ya, kayaknya ini orang bule ya, padahal orang Gunung Kidul misalnya. Ya, subhanallah. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Ketika kita keluar dari rumah, jaga diri kita masing-masing. Auratnya sudah betul belum? Kaki kita sudah benar-benar ditutup belum? Karena yang namanya kaki ya akhwat, ini adalah aurat. Imam 4 mazhab, baik Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, mereka sepakat bahwa kaki wanita adalah aurat.
Subhanallah. Dan ketika kita keluar rumah, jaga diri kita masing-masing. Miliki rasa malu yang harus kita lakukan, yang harus kita sifati itu semuanya. Jangan justru menambah-nambah parfum di badan kita. Itu akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Barang siapa yang dia keluar rumah, kemudian menambahkan parfum semprot sini, semprot sana, dan terciumlah parfum tersebut di kalangan kaum laki-laki, maka wanita ini tidak bisa mencium bau surga dari jarak sekian dan sekian, padahal surga itu bisa tercium baunya. Allahu Akbar. Dan terakhir, sebelum saya menutup kajian ini teman-teman, jadilah kita semuanya perhiasan-perhiasan terbaik di dunia dengan menjadi wanita-wanita salihah. Siapa wanita-wanita salihah? Wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita yang senantiasa bersegera bila mana Allah memerintahkan sesuatu, bersegera bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, dan ketika dia memerintahkan, ketika dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka disertai dengan ilmu. Tidaklah disebut bertakwa kecuali dia harus berilmu terlebih dahulu. Karena takwa, sebagaimana Talaq bin Hubaib mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah. Dan takwa tersebut, kata Talaq bin Hubaib, adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Kemudian mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dunia ini ya akhwat, dari semua amal solih harus kita lakukan dengan ilmu. Dan tidaklah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dengan ilmu. Karena sejatinya apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu adalah kebaikan untuk kita semuanya, wanita muslimah. Dan ketika kita menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, maka kita niatkan agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab yang begitu pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya istri-istri salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.